Perkenalkan, nama saya Jen Gabriel Perberesasi dengan NBI 1462300204 dari PAW Sesi 3 Praktikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi berbasis web untuk pengambilan KRS oleh mahasiswa. Yang pertama-tama di sini saya menggunakan Laragon. Kita buka Laragon, kemudian klik Start All, kita buka database-nya. Setelah database-nya terbuka, kita buka Visual Studio-nya. Di sini saya mau menjelaskan dari Resource View KRS, yakni Index Blade PHP. Di sini yang pertama ada kita menggunakan doctype HTML. Kemudian untuk headnya kita menggunakan titel KRS untuk menampilkan nama KRS pada website. Kemudian untuk bodinya di sini ada daftar mata kuliah terpilih dan juga ada total SKS, yakni berapa SKS yang sudah diambil. Kemudian ada tambah KRS. Ketika kita mau mengklik tambah KRS, maka kita akan diarahkan ke KRS create dengan kode ini. Dan setelah itu di bawahnya terdiri dari ada tahun ajaran, semester, ada NIM, ada kode mata kuliah, ada kelas, ada SKS, ada dosen, dan juga ada aksi. Kode ini digunakan untuk menampilkan nama pada setiap tabel. Kemudian di sini ada for each, yakni ada tahun ajaran, ada semester, ada NIM, ada kode mata kuliah, ada kelas, ada SKS, ada dosen. Yang ini untuk form yang nanti akan kita isi, dan juga akan ada ketika kita tambahkan di bagian indeks. Di bawahnya ada terdapat root KRS edit, yang ini ketika kita klik tombol edit, maka kita akan diarahkan ke KRS edit dengan kode ini. Setelah itu, di bawahnya ada terdapat kode untuk delete. Jadi ketika kita menghapus data yang sudah kita buat, kita menggunakan KRS destroy. Jadi ketika kita pencet tombol delete, maka KRS-nya akan langsung terhapus. Di bawahnya adalah notifikasi, yakni ketika KRS berhasil diambil atau diinput, maka akan keluar notifikasi sukses. Tapi jika KRS-nya gagal diinput, maka akan keluar tombol error. Dan berikutnya ada edit blade PHP, yang kita sini juga menggunakan doctype HTML. Kemudian untuk headnya kita beri titel edit KRS. Kemudian untuk bodinya yang pertama ada edit KRS. Di sini kita tambahkan sesi error jika database-nya sudah ada atau sudah diambil. Kemudian di sini kita menggunakan method put untuk mengupdate KRS ketika kita ingin mengubah KRS yang sudah kita ambil. Dari PHP yang nanti akan kita update itu terdiri dari ada tahun ajaran, kemudian ada semester, ada NIM, ada kode mata kuliah, ada kelas, ada SKS, ada kode dosen. Dan ketika kita klik, setelah semua itu diinput, maka kita klik tombol update. Setelah itu kita akan diarahkan ke KRS index dengan kode ini. Lanjut ke create blade PHP. Di sini yang kita juga masih sama menggunakan doctype HTML. Kemudian headnya kita beri titel tambah KRS. Untuk bodinya yang pertama ada tambah data KRS. Di sini notifikasi masih sama seperti di edit blade PHP, yakni ketika data sudah ada maka akan muncul notifikasi error. Kemudian di bawahnya kita menggunakan metode post. Jadi ketika kita mengisi atau menambahkan KRS yang kita pilih, maka kita menyimpannya menggunakan KRS Store. KRS Store di sini terdiri dari ada tahun ajaran, ada semester, yakni semester ganjil dan genap, ada NIM, ada kode mata kuliah, ada pilih kelas, misalnya ada opsi A, B, C. Kemudian di sini ada SKS, ada kode dosen,
Dan juga di sini ketika kita klik tombol simpan, maka kita akan diarahkan kembali ke KRS Index atau menu atau tampilan utama dengan kode ini. Kemudian di sini ada tombol kembali. Ya sudah, kita lanjut ke database-nya. Di sini database-nya terdiri dari ada tahun ajaran dengan string, ada semester ganjil genap kita gunakan enum, kemudian NIM kita gunakan string juga, kemudian kode MK kita menggunakan string, kemudian kelas kita menggunakan string, kemudian ada integer kita menggunakan string, kemudian ada SKS kita menggunakan integer, kemudian ada kode dosen kita menggunakan string. Kemudian di sini ada unit gabungan yang terdiri dari tahun ajaran, semester, NIM, kode mata kuliah, kelas, KRS. Dan dari KRS tabel ini sudah kita input dan sudah kita masukkan ke database. Ada di database KRS. Di sini ada KRS. Nah, sini sudah sama persis seperti yang ada tadi, yakni ada tahun, yakni ada ID, tahun ajaran, semester, NIM, kode mata kuliah, kelas, SKS, kode dosen, grade, dan juga update. Karena bisa ada database, karena kita menggunakan PHP Artisan Migraine dan juga INV-nya harus sama seperti di database-nya, yakni database KRS. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut ke controllernya. Untuk HTTP controller, kemudian KRS controller. Oke, di sini untuk agar ketika kita menggunakan PHP Artisan Serve, agar tampilan indeksnya muncul, maka kita menggunakan public function index untuk melihat KRS indeksnya. Jadi ketika kita memanggil PHP Artisan Serve, maka kita akan diarahkan ke KRS index. Kemudian di KRS ini akan menampilkan juga total SKS. Kemudian di bawahnya ada public function create untuk menampilkan KRS create. Kemudian ada public function store untuk menyimpan data setelah update nantinya. Yang terdiri dari tahun ajaran, semester, NIM, kode mata kuliah, kelas, SKS, dan juga ada kode dosen. Ketika KRS-nya berhasil ditambahkan, maka akan diarahkan ke KRS index dan juga akan keluar tombol sukses dan juga data KRS berhasil ditambahkan. Tapi ketika error, maka ada tombol kembali dan juga akan muncul tulisan error KRS ini sudah ada pada mata kuliah. Kemudian di bawahnya ada public function edit untuk kita diarahkan ke KRS edit. Kemudian ada public function update. Ketika kita ingin mengubah atau mengganti kode mata kuliah atau mata kuliah yang kita pilih, maka kita menggunakan public function update. Di sini jika update-nya berhasil, maka kita akan diarahkan ke KRS index dan juga akan muncul tulisan sukses data KRS ini berhasil diperbarui. Tetapi jika tidak, maka ada tombol kembali, kemudian ada muncul tulisan error, data KRS ini sudah ada atau update dibatalkan. Kemudian ketika kita ingin menghapus mata kuliah yang tidak ingin kita ambil, tetapi sudah terlanjur diambil, maka kita menggunakan public function destroy, dan kita akan diarahkan ke KRS index. Kemudian untuk modelnya di sini harus sama seperti yang di database tadi, yakni kita menggunakan protected variable untuk menyimpan datanya harus sama seperti di database, yakni tahun ajaran, semester, NIM, kode mata kuliah, kelas, SKS, dan juga ada kode dosen. Yang terakhir kita buka di routes WPHP agar bisa menampilkan ketika di running di PHP Artisan Serve, maka kita harus menggunakan WPHP untuk mengatur rutenya. Jadi ketika kita mengklik PHP Artisan Serve, kita akan diarahkan ke menu KRS Index dan nanti ada muncul tombol tambah. Ketika kita klik tombol tambah, maka kita akan diarahkan ke KRS Create dengan menggunakan kode ini. Dan ketika kita ingin mengupdate dari data yang sudah kita tambahkan, kita menggunakan kode ini, nanti akan diupdate dengan KRS Store.
akan di-post dengan KRS Store. Kemudian ketika kita ingin mengedit KRS yang telah kita ambil, maka kita menggunakan kode yang keempat ini. Yakni nanti kita akan diarahkan ke KRS Edit. Kemudian ada route put, kode kelima ini. Ketika kita ingin mengupdate data tersebut, maka kita akan menggunakan KRS update sehingga data tersebut berhasil diupdate sesuai dengan yang telah kita inginkan. Dan yang terakhir, route delete, yakni ini untuk menghapus kode mata kuliah jika kita tidak ingin mengambil atau tidak jadi mengambil mata kuliah tersebut, tetapi kita sudah mengambilnya, maka kita menggunakan KRS destroy. Ini semua harus terhubung ke controller yang sudah kita buat tadi. Kita langsung saja ke websitenya. Di sini kita akan mengetik dengan PHP artisan serve sehingga kita akan diarahkan ke websitenya. Oke, di sini kita buka. Jadi karena tadi sebelumnya saya sudah coba, maka sudah ada. Kita hapus dulu, kita buat ulang saja. Oke, di sini ada KRS sesuai kode yang ada di indeks tadi. Di sini ada KRS untuk detailnya. Kemudian ada daftar mata kuliah. Kemudian ada total SKS. Di sini masih 0 karena belum ada SKS yang diambil. Kemudian di sini ada tombol tambah KRS. Di sini ada nama tabel yakni ada tahun ajaran, semester, ada NIM, ada kode mata kuliah, ada kelas, ada SKS, ada dosen, ada aksi. Kemudian ketika kita klik tombol KRS, maka ini sama seperti tampilan di create tadi, yakni ada tambah KRS, ada tahun ajaran, ada semester, ada pilih semester, ada ganjil genap, kemudian ada NIM, di sini kita bisa menggunakan ini, kemudian ada kode mata kuliah, ada pilih kelas A, B, C, D, ada SKS, ada kode dosen. Di sini tahun ajarannya kita isi 2024-2025, pilih semester, semester ganjil, kemudian BI-nya misalnya 1462-300-204, kemudian untuk kode mata kuliahnya misalnya MK01, kemudian untuk kelasnya misalnya kita pilih kelas A, kemudian untuk SKS-nya misalnya ada 3 SK, ada 3 SKS, kemudian untuk kode dosennya misalnya 1234, kita klik simpan, maka akan diarahkan ke tampilan indeks lagi dan juga ada notif data KRS berhasil ditambahkan. Ketika kita ingin mengubah dosen yang kita pilih, maka kita bisa klik edit, kemudian kita menggantikan dosennya misalnya 1233, kemudian kita klik update. Nah sudah, di sini muncul tahun ajaran 2024-2025, semester ganjil, NIM-nya 1462-300-4, kode mata kuliah K1, kelas A, SKS-nya 3 dengan dosennya 1233. Ketika kita pencet hapus, maka akan langsung terhapus dengan sendirinya. Kita tambahkan ulang 2025 semester misalnya semester ganjil, kode mata kuliahnya misalnya NIM-nya 1462-300-204, kemudian kode mata kuliahnya M201, pilih kelas misalnya kelas A, SKS-nya misalnya 2, kode dosennya misalnya ada 3.3.4, kemudian kita klik simpan. Oke, sekarang kita coba ambil yang sama, kita coba tangan ini di semester misalnya ganjil, NIM-nya 1462-300-204, kita pilih mata kuliahnya 01, kita buat sama seperti yang tadi, kelas A, kemudian SKS-nya ada 2, kemudian dosennya misalnya 1234, simpan. Oke, di sini langsung muncul KRS ini sudah ada pada mata kuliah. Mata kuliah sudah diambil pada semester ini. Karena sudah ada tadi. Sekarang kita ganti misalnya tahun ini 2024-2025. Ini semester ganjil, kita pilih 1462-300-204. Karena untuk kode mata kuliahnya misalnya M202, pilih kelasnya misalnya kelas B, SKS-nya 3, dan kode dosennya misalnya 4321, kita simpan. Oke, sudah di sini. Data KRS-nya sudah berhasil ditambahkan dengan ada total SKS-nya 5 di sini. Sudah sesuai. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.